Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa imamina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, segala puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, para sahabat dan juga pengikut-pengikut beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita di dalam barisan rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir kemudian nanti di mana kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah rahimakumullah, ibadah haji adalah salah satu ibadah yang merupakan rukun Islam dan sudah ada sejak zaman awal pertama kali manusia diciptakan. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Yang pertama kali Allah bangun bangunan atau rumah di muka bumi ini adalah bangunan yang ada di Bakkah, yaitu Ka'bah. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Allah mengutus para malaikat untuk membangun Ka'bah ini di muka bumi pertama kali, jauh sebelum Nabi Adam alaihissalam diturunkan dari muka bumi. Selesai dibangun, Ka'bah ini kemudian dijadikan oleh malaikat sebagai pusat tawaf mereka. Jadi pertama kali tawaf itu dilakukan oleh para malaikat di Ka'bah itu, dan kemudian pada masa yang kita nggak tahu barulah kemudian turun Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa, di mana mereka kemudian bertemu di padang Arafah di Jabal Rahmah itu, dan mereka kemudian berkeluarga, beranak pinak dan sebagainya di sekeliling Ka'bah. Jadi secara katakanlah filosofis begitu, ibadah haji ini adalah ibadah yang pertama kali diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Jauh sebelum Allah mewajibkan adanya sholat, adanya zakat dan sebagainya, sudah ada ibadah haji. Nah, di dalam beberapa tarikh seperti yang disebutkan oleh katakan Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah itu, jadi ada sebuah buku sejarah rezeki ini, itu sejarah kehidupan dari Allah belum ciptakan alam semesta sampai kemudian apa yang akan terjadi nanti hari kiamat, itu sudah ditulis oleh Ibnu Katsir, tebal, judulnya Al-Bidayah wa Nihayah, permulaan dan penghabisan. Nah, itu kalau kita baca di sana nanti akan kita temukan tentang kisah-kisah tersebut, bahwa Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya tinggal di tempat tersebut. Tetapi setelah mereka jumlahnya cukup banyak dan kemudian datang masa banjirnya Nabi Nuh, Ka'bah itu kemudian ikut tenggelam juga. Jadi menurut salah satu versi dari sekian banyak versi, sehingga setelah banjir Nabi Nuh, Ka'bah itu menjadi hilang. Lalu datanglah masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam beberapa abad kemudian, yang beliau itu aslinya datang dari Irak atau Mesopotamia atau Babilonia. Kemudian beliau hijrah sampai ke yang sekarang disebut dengan Palestina. Kemudian juga datang ke Mesir dan sebagainya. Dan terakhir Nabiullah Ibrahim beserta istri dan anaknya diperintahkan Allah untuk datang ke sebuah lembah fi wadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, pada suatu lembah yang tidak ada tanamannya, tapi itu adalah rumahmu yang disebut dengan Al-Haram. Nah, disitulah kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya untuk kembali lagi ke Palestina, menemui istri yang pertamanya dan berdakwah di sana. Nah, anaknya Ismail dan ibunya atau istri Nabi Ibrahim ini kemudian tinggal di situ dan menjejak-jejakkan kakinya Ismail ini ke tanah sampai keluar air, yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan dari air itu segala sesuatu menjadi hidup. Karena disitulah kemudian para kafilah dagang yang melintas itu akan berhenti dan terjadilah
perdagangan dan sebagainya, sehingga tempat itu kemudian menjadi ramai. Dan ketika Nabi Ibrahim kembali lagi, ternyata itu sudah menjadi sebuah kota yang disebut dengan kota Bakkah atau kota Mekah itu. Dan disitulah kemudian Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk membangun kembali Ka'bah yang pernah hilang di atas bekas-bekas fondasinya, dibantu oleh anaknya Ismail yang kemudian sudah remaja. Jadi boleh dibilang Ka'bah itu dibangun pertama kali oleh malaikat, dipergunakan pertama kali oleh Nabi Adam dan seterusnya, dan kemudian roboh di zaman Nabi Nuh dan dibangun kembali oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai di masa Rasulullah SAW dan sampai akhir zaman, di mana kiamat kubro itu akan terjadi. Kiamat kubronya, kalau kiamat sughra kan sudah banyak terjadi, tapi kiamat kubro akan terjadi dimulai salah satunya dengan roboh Ka'bah. Jadi kalau Ka'bah itu nanti roboh habis gitu, kemudian tidak lama setelah itu akan terjadi yang namanya matahari terbit dari barat dan seterusnya, dan habislah alam semesta ini. Nah, itu sekedar lintasan sejarah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan adanya sebuah rumah di muka bumi sebagai syiar dari agama yang telah Allah turunkan. Nah, terkait dengan masalah ibadah hajinya itu sendiri, tadi sudah disebutkan bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam itulah yang kemudian memanggil kepada seluruh umat manusia untuk datang ke tempat itu melakukan ritual ibadah haji. Jadi bahkan jauh sebelum Rasulullah SAW diutus ke muka bumi, kakek moyang Nabi Muhammad ini, yaitu Nabiullah Ibrahim, sudah merintis adanya ritual ibadah haji. Jadi ketika Nabi itu diangkat jadi Rasul, beliau sudah tahu dan sudah menyaksikan bagaimana ritual-ritual ibadah itu. Ada yang namanya tawaf, dan ada yang namanya katakanlah mencium atau memuliakan Hajar Aswad dan sebagainya, dan sudah disebut dengan istilah haji. Sehingga ketika Rasulullah kemudian disyariatkan untuk melakukan ibadah haji, hanya tinggal menyempurnakan bagian-bagian yang sekiranya memang dulu pernah mengalami penyimpangan. Contoh penyimpangannya begini. Orang Arab Jahiliyah itu di masa Rasulullah itu, mereka melakukan tawaf, tapi tawafnya hanya malam hari, tidak siang hari. Malam hari laki-laki dan perempuan melakukan tawaf, arahnya kebalik dari yang seharusnya sekarang. Kalau kita lihat dari atas, arahnya itu yang sekarang adalah, kalau kita dari atas ya, berlawanan dengan arah jarum jam yang kita kenal ya, begini. Nah, kalau dulu nggak seperti arah jarum jam. Yang kedua, dilakukan pada malam hari dengan kondisi tidak pakai baju sama sekali, hanya bulan, laki-laki dan perempuan, tapi nggak ada yang curi-curi kesempatan sih. Pokoknya mereka mutar seperti itu sambil mereka bertepuk-tepuk dan bersiul-siul. Ya, bukan dengan melafazkan labbaik dan sebagainya, tapi mereka bertepuk tangan dengan bersiul-siul. Itu budaya yang sudah menyimpang jauh dari apa yang diajarkan oleh Nabi Allah. Dan yang tentunya yang sudah menyimpang juga adalah bahwa mereka menggunakan berbagai macam penguat untuk bisa berhubungan dengan Allah, yaitu lewat adanya berhala atau patung-patung. Awalnya dulu Nabiullah Ibrahim tidak pernah mengajarkan kalau mau berdoa atau berhubungan, berkomunikasi dengan Allah nggak pakai patung. Nah, ini adalah budaya yang datang dari luar. Gara-garanya orang Arab itu punya kebiasaan mereka berdagang. Ilafi Quraisyin rihnatas syita'i wassayf. Kebiasaan mereka berdagang pada musim dingin dan musim panas. Kalau musim dingin mereka datangnya ke negeri Yaman, dan di Yaman itu pusat agama Kristen. Musim panas mereka datang ke Syam, Palestina sekarang. Ya, disitulah lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi perjalanan orang Arab ke utara dan ke selatan itu ketemu Kristen lagi, ketemu Kristen lagi. Yang pada abad ke-7 Hijriah, pada saat Rasulullah SAW itu lahir, Kristen itu sudah mengalami perubahan yang luar biasa besar. Termasuk diantaranya sudah memasukkan paham paganisme, yaitu menyembah berhala. Gara-gara dulu si Paul itu membawa agama ini masuk ke dalam tradisi Romawi dan Yunani kuno di Eropa. Memang mereka penyembah berhala, penyembah patung. Kita tahu sendiri seni patung di Romawi itu luar biasa, sangat maju lah begitu. Dan masuk terjadi akulturasi budaya antara agama tauhid yang dibawa Nabi Isa dengan budaya lokal orang Eropa atau Romawi ini menyatu. Maka dibuatlah patung-patung dan sebagainya, di mana patung itu kemudian pada akhirnya juga disembah, patung Nabi Isa dan sebagainya. Nah,
ciri khas gereja di abad ke-7 itu mereka punya patung yang bisa disembah. Nah, ketika orang-orang Arab ini bertemu dalam dagang dan sebagainya, mereka lihat oh ini gereja atau makbad dalam bahasa mereka saat itu, dan di dalamnya ada patung-patung. Nah, orang-orang Arab kemudian terpengaruh untuk membawa pulang patung ini, sebab sangat dipercaya pertama patung ini akan menambah semangat orang untuk datang ke Ka'bah. Dan buat orang Mekah, makin banyak orang ke Ka'bah, ya ini bagian dari devisa juga ujung-ujungnya kan, berarti transaksi perdagangan juga akan lebih lancar. Jadi ada semacam semangat untuk bagaimana meningkatkan jumlah wisatawan rohani lah ke Ka'bah itu. Maka untuk pertama kalinya dibelilah sebuah patung dari Yaman. Ya, Yaman itu sekarang negerinya para habaib, itu ada Son'a dan sebagainya. Itu negara pengekspor patung pertama kali. Dan patung yang besar di Ka'bah itu namanya Hubal, itu diambilnya dari Yaman, dibeli dan dipasang gitu. Dengan asumsi bahwa dengan adanya patung ini jadi nambah lah objek wisatanya. Kalau tadi cuma Ka'bah doang, sekarang ada patungnya, di mana mereka nanti bisa melumuri patung itu dengan darah kambing. Yang berharap kalau dengan cara seperti itu nanti hubungan dengan Allah akan lebih kuat. Jadi BTS-nya makin banyak, bandwidth-nya makin gede gitu. Nah, dengan logika seperti itu kemudian orang berpikir, kalau itu jangan cuma satu, kenapa nggak dua, kenapa nggak tiga, 4, 5, 6 dan sebagainya. Yang pada awalnya patung Hubal itulah patungnya orang Kristen di Yaman. Akhirnya mereka bilang, kenapa tokoh-tokoh kita nggak kita bikin patungnya aja sekalian. Akhirnya Nabi Ibrahim dibuat patungnya, tokoh-tokoh bangsa Arab zaman dulu juga dibuat patungnya dan sebagainya. Dan jumlahnya nggak kurang dari 360 berhala yang ada di dalam Ka'bah dan juga di pelataran depan Ka'bah itu. Dan tapi orang Arab itu tidak menyembah patungnya, mereka menyembah Allah. Hanya mereka ingin agar koneksinya itu kitanya agak lebar lah, bandwidthnya agak besar. Nah, gitu kan. Dengan apa? Dengan dikasih tadi patung-patung itu, dengan berharap lewat patung itulah koneksi ke langit itu bisa menjadi lebih lebih lancar lah gitu. Maka makin banyak patung dibuat dengan logika yang seperti itu. Tetapi dengan suasana patung, dengan suasana perdagangan dan sebagainya, ritual ibadah haji itu memang kemudian menjadi sangat menyuburkan bisnis orang-orang Arab. Ya. Orang-orang Arab ini kemudian di masa Rasulullah itu memang mereka pedagang, tujar, dan yang paling tinggi levelnya tujar Quraisy, di mana mereka memang pewaris dari turun-temurun orang yang tinggal di sekitar Ka'bah dan menjadi pemegang kunci Ka'bah. Nah, di zaman Rasulullah, sekarang kita masuk kepada syariat dari haji ini. Di zaman Rasulullah ini sangat mencintai Ka'bah. Walaupun pada saat itu belum ada perintah haji. Di Mekah itu, saking cintanya Rasulullah SAW, kan sudah diperintahkan sholat. Ya, sholat ini bukan hanya pada waktu Isra Mi'raj, masih di masa Mekah. Jauh sebelum itu, dan ketika Rasul baru menerima wahyu yang kedua pun sudah ada perintah sholat. Tapi ya ini yang lucu, Allah memerintahkan Nabi SAW sholat itu bukan menghadap Ka'bah, tapi menghadap Masjidil Aqsa. Menghadapnya ke Masjidil Aqsa. Nah, karena Nabi adalah orang Arab, beliau putra asli Mekah, dan dia cinta sangat dengan Ka'bah, maka walaupun disuruh menghadap Masjidil Aqsa, Nabi kalau sholat ngambil ke belakangnya Ka'bah dulu. Jadi posisi Mekah itu kan adanya di selatan, posisi Masjidil Aqsa Palestina itu adanya di utara. Maka Nabi kalau sholat itu nggak cari posisi lain kecuali yang dari selatan menghadap ke utara, ngelewatin Ka'bah, sambil menghadap Masjidil Aqsa, sambil menghadap Ka'bah juga. Nah, gitu, dapat dua gitu. Nabi nggak pernah mau sholat dari yang sebelah sini atau sebelah sini, atau malah yang membelakangi Masjidil Aqsa. Jadi dia selalu menghadap Masjidil Aqsa tapi lewatin Ka'bah dulu. Nggak ada masalah. Toh perintah Allah dapat, cinta pada Ka'bah juga dapat sebagai putra asli Mekah. Tapi giliran Nabi diperintah berangkat ke Madinah agak susah. Sebab ini Mekah, ini Madinah, ini Masjidil Aqsa. Kalau beliau menghadap ke Masjidil Aqsa, membelakangi Ka'bah. Kalau menghadap Ka'bah, nggak menghadap Masjidil Aqsa. Kan serba salah kan? Masa sholat mau muter-muter gitu nggak mungkin. Maka yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau tiba di Madinah, di Masjid Nabawi dan sebagainya itu, setiap kali sholat Nabi itu pingin banget dapat perintah suruh mengalihkan kiblatnya ke Ka'bah. Tapi Allah nggak turun perintah itu juga, tetap ke Masjidil Aqsa. Maka
Nabi sering menghadapkan wajahnya ke atas langit. Maksudnya dalam bahasa kitanya ini, ya Allah, belokin dong, jangan ke sono, balikin lagi ke Ka'bah. Sebab Ka'bah ini kan sebenarnya yang lebih berhak untuk dijadikan sebagai tempat kiblat. Awal kiblatnya seluruh umat manusia, Nabi Ibrahim dan sebagainya. Lah saya ngapain kiblatnya ke Palestina segala? Itu bukan bangsa saya, bukan negeri saya dan sebagainya. Kok kita malah suruh ngadep ke sana? Cuman Nabi nggak sampai hati ngomong kayak gitu, nggak berani lah. Ya. Beliau bukan tipe orang yang banyak protes kayak Nabi Musa. Jadi cuman pakai bahasa isyarat aja, pakai body language. Nah, beliau hanya mengangkat kepalanya ke langit, gitu kan, seolah-olah, ayo apa? Nah, ternyata Allah kemudian mendengar dan melihat. Maka disebutkan di dalam salah satu ayat, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha. Kami, kata Allah, kami sudah lihat kamu tuh sering angkat kepala ke atas langit. Dan udah tahu maksudnya apa. Dan pasti akan kami pindahkan kiblatmu ke arah kiblat yang kamu sukai. Falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha, yang kamu ridhoi. Maka fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka hadapkanlah, kata Allah, wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah, itu kejadiannya di satu tempat yang sekarang disebut Masjid Qiblatain. Nah, baru 2 rakaat menghadap ke Palestina, Baitul Maqdis, turun ayat itu dan kemudian langsung pindah berbalik 180 derajat menghadap ke Ka'bah. Di masjid di tempat itulah kemudian Jibril turun membawa wahyu dan kemudian tempat itu dijadikan sebagai sebuah masjid pada akhirnya dengan nama Masjid Qiblatain atau Masjid Dua Kiblat. Tapi tetap saja Allah belum perintahkan Nabi Muhammad berangkat ke Mekah melakukan ibadah haji. Belum. Baru pada tahun keempat setelah beliau hijrah ke Madinah ada perintah untuk berangkat ke Mekah. Tapi masalahnya nggak gampang. Sebab Nabi berada di Madinah ini dalam posisi sebagai orang yang lari dari Mekah, diusir, kabur. Kalau beliau ke Mekah itu namanya nyerahin nyawa, gitu kan? Karena Mekah itu musuhnya, pusat pimpinan-pimpinan kafir Quraisy yang Nabi Muhammad itu ketika keluar dari Mekah dalam posisi menyelamatkan diri. Bahkan untuk ke Madinah pun beliau dikejar sampai Abu Sufyan mengatakan mi'atu nafah, 100 ekor unta. Man ya'ti bi Muhammadin huna maitan aw hayyan. Siapa yang bisa membawa Muhammad ke sini dalam kondisi mati atau kondisi hidup, 100 ekor unta dihargai kepalanya Muhammad. Dan Rasulullah itu pakai bersembunyi ke gua Thur, kemudian menyewa Uraiqid yang orang kafir untuk melintasi jalan yang belum pernah dilintasi oleh manusia. Bahkan hewan pun belum pernah melintasi jalan seperti itu. Uraiqid itu seorang ahli yang bisa melihat arah kemana dengan melihat bintang dan sebagainya. Jadi Rasulullah adalah pelarian dari kota Mekah. Sementara kemudian Allah memerintahkan untuk pergi haji ke kota Mekah. Nggak mungkin. Maka Rasulullah itu tidak melaksanakan ibadah haji. Sampai kemudian pada tahun ke-6 Hijriah, 2 tahun kemudian, nah Rasulullah kemudian berupaya untuk melaksanakan ibadah haji. Beliau membawa rombongan haji tidak kurang dari 1.500 jamaah. Yang laki-laki itu nggak ada yang pakai baju kecuali 2 lembar pakaian dan tidak membawa senjata. Sebab hukum yang berlaku, hukum konvensi yang berlaku, apapun yang terjadi, peperangan antar suku dan sebagainya, tidak boleh menumpahkan darah kalau dalam ritual haji. Ini berlaku untuk seluruh bangsa Arab. Dan pemilik katakanlah tuan tanahnya Mekah itu tidak boleh, peraturannya tidak boleh menghalangi siapapun yang mau haji, karena ini rumahnya rumah Allah dan yang datang itu tamu Allah, tidak boleh disakiti, tidak boleh apa dan sebagainya. Maka Nabi dengan keyakinan seperti itu mengatakan, ya udah, kita kan niatnya bukan mau perang sama orang kafir Quraisy, kita niatnya mau baik-baik dan kita sudah dari awal nggak bawa senjata, kita niatnya adalah ihram sebagaimana orang-orang yang lain juga melakukan hal sama dan mereka mendapatkan hak seperti itu. Maka Nabi kemudian berangkat. Tapi, nah ini ada tapinya. Kalau Abu Sufyan dan seluruh gembong Quraisy pada saat itu bisa mematuhi aturan itu, walaupun dia punya permusuhan dengan siapapun, dia boleh masukkan orang ke dalam kota Mekah dan tidak diganggu dan sebagainya. Khusus buat Muhammad nggak berlaku. Ini ada sebuah pengecualian.
Pokoknya kalau Muhammad yang masuk ke Mekah, kita penggal kepalanya. Dan jangan biarkan Muhammad sampai melewati perbatasan kota Mekah. Maka baru sampai di Hudaybiyah, Abu Sufyan sudah mengutus Khalid bin Walid waktu itu yang belum masuk Islam untuk mencegah jangan sampai Muhammad masuk. Padahal kata Nabi Muhammad, tidak bisa. Peraturan bangsa Arab itu adalah siapapun yang mau pergi haji harus diberikan haknya. Ini hak asasi bangsa Arab, istilahnya begitu. Dia bawa HAM, Rasulullah itu bawa HAM, hak asasi, hak asasi Arab. Gitu. Sebagai orang Arab, Anda harus berikan kami izin untuk masuk ke tanah Arab, tanah suci Baitullah. Ini haknya semua orang Arab. Kata Khalid bin Walid, iya kami berikan, kecuali kamu enggak. Kenapa? Karena kamu menghina Tuhan-Tuhan kami. Wah, macam panjang lebar. Akhirnya kesimpulannya Nabi nggak boleh masuk. Cuma ada kemudian tambahannya dalam perjanjian itu disebut dengan perjanjian Hudaybiyah, bahwa sejak ini sampai 10 tahun kemudian tidak boleh terjadi peperangan lagi antara Nabi Muhammad dengan orang-orang Mekah. Gencangan senjata lah gitu. Tapi untuk tahun ini Muhammad harus kembali lagi ke Madinah. Tidak ada cerita masuk ke dalam kota Mekah. Jadi ceritanya Nabi itu udah sampai dekat lagi masuk ke tanah haram, gagal pulang lagi. Maka hari ini kalau ada orang berangkat haji terus nggak jadi, udah ratiban, udah selamatan, nggak jadi, tenang aja. Ada ceritanya di zaman Nabi. Ya, udah Nabi dengan 1.500 jamaah itu nggak bisa masuk kota Mekah. Nah, jadi sejarahnya kira-kira seperti itu. Sampai kemudian Rasulullah 2 tahun kemudiannya lagi, yaitu tahun ke-8 Hijriah, beliau mendapatkan tambahan kekuatan yang luar biasa. Rupanya Syekh Khalid bin Walid yang tadinya melarang Rasulullah masuk ke dalam kota Mekah, nggak lama setelah perjanjian Hudaybiyah malah datang ke Madinah dan mengatakan, ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Masuk Islam dia. Amr bin As yang juga seperti itu masuk Islam juga nggak lama. Itu Khalid dengan Amr itu 2 jagoan Mekah. Dia masuk Islam. Dan dengan masuk Islamnya 2 orang ini, Khalid bin Walid kan panglima perang tak pernah terkalahkan, yang punya gelar Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Nah, sampai dalam waktu hanya 2 tahun, Khalid bin Walid itu mampu melatih prajurit perang tidak kurang dari 10.000 orang. 10.000 orang. Jadi kalau kata Khalid, kalau saya pimpin pasukan, saya bikin pasukan sejumlah 10.000 orang, kita datang ke Mekah, kita paksa orang Mekah untuk menyerah. Kalau perlu kita bumi hangus, kata Khalid. Saya mantan orang Mekah, mantan preman Mekah. Jadi jenderal perang tertingginya Abu Sufyan memimpin kota Mekah. Dan ini panglima perang tertingginya itu Khalid, dan Khalid masuk Islam. Kata Khalid, kekuatan mereka sebenarnya nggak begitu banyak. Kalau kita bikin pasukan lebih besar lagi, kita latih dan sebagainya, kita akan lebih besar secara militer, kita bumi hangus Mekah. Kata Rasulullah, deal, 2 tahun ya, 2 tahun jadi pasukan perang. 10.000 pasukan dibawa oleh Khalid, dan sepanjang perjalanan itu banyak orang yang masuk Islam dan ikut pasukan. Jadi makin lama makin besar, dan terjadilah peristiwa Fathu Mekah. Yang pada saat itu Abu Sufyan sudah nggak punya apa-apa lagi, karena Mekah dikepung dengan dari segala penjuru. Singkat kata, kota Mekah jatuh ke tangan umat Islam. Tapi yang menarik, perintah haji itu tidak juga dilaksanakan oleh Rasulullah. Bahkan ketika Mekah sudah jatuh, tahun ke-8 Hijriah, sudah terjadi peristiwa Fathu Mekah, dan Rasulullah sebenarnya sudah bisa melakukan haji, tapi beliau tidak melaksanakan. Dan barulah kemudian 2 tahun kemudiannya lagi, yaitu ketika tahun ke-10 Hijriah, barulah benar-benar Rasulullah berangkat pergi haji. Dari kota Madinah naik onta, dan sepanjang jalan itu rombongan haji bertambah besar terus sampai ketika di padang Arafah mereka kumpul, jumlahnya tidak kurang dari 124.000 sahabat. 124.000 sahabat, dan Nabi berkhutbah di Arafah itu khutbah HAM yang pertama, yang mengatakan seluruh manusia itu semua sama rata, baik itu Arab ataupun bukan Arab, tidak ada yang lebih mulia kecuali dengan takwanya. Kalian semua adalah anak cucu Adam, dan Adam terbuat dari tanah, dan seterusnya panjang lebar. Itu piagam hak asasi manusia yang pertama, yang Eropa baru mengenalnya
selama 6 atau 7 abad lagi baru mereka kenal ada piagam-piagam seperti itu. Nah, piagam yang ditetapkan oleh Rasulullah pada waktu haji wada ini, yaitu yang pertama kali yang pernah disebutkan oleh tokoh besar dunia. Nah, haji itulah sekali-kalinya Rasulullah SAW melakukan ibadah yang kemudian disebut dengan istilah haji wada, bukan yang artinya haji perpisahan, bukan karena ini haji yang terakhir, bukan. Tapi ini adalah haji yang pertama dan terakhir buat Rasulullah. Kenapa dibilang haji wada atau haji perpisahan? Karena tidak lama setelah peristiwa haji itu Rasulullah pun meninggal dunia. Nah, peristiwa haji itu sempat mengumpulkan jumlah sahabat sampai 124.000 orang. Nama mereka semua lengkap ada ditulis dalam daftar. Hebatnya begitu. Padahal peristiwa ini terjadinya 14 abad yang lalu. Tapi para ulama itu masih sempat bisa melacak 124.000 orang. Nah, dari para sahabat itu ada daftar namanya dengan riwayat hidupnya. Kalau Muhammad Khalid kan bikin 60 karakteristik sahabat Nabi, cuma 60 kan. Tapi kalau Husnul Ghobah itu segini bukunya, nah itu daftar para sahabat Nabi lengkap dengan lahirnya di mana, kekuatan hadisnya seperti apa dan sebagainya. Nah, itu luar biasa kekayaan ulama muslimin. Dan angka 124 ini rupanya menarik. Ibnu Umar itu pernah bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, berapa sih sebenarnya jumlah nabi dan rasul yang pernah Allah utus ke muka bumi? Iseng juga Ibnu Umar nanya gitu ya. Kita kan sebenarnya tahunya nabi dan rasul kan 25, ya kan? Sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran. Padahal kita juga tahu ada banyak nama nabi yang tidak masuk dalam 25 itu. Misalnya ada Nabi Khidir, misalnya. Ada Nabi Steve, anaknya Nabi Adam. Ada Nabi Daniel. Kalau punya anak Daniel itu nama nabi juga tuh gitu. Tapi itu nabinya orang-orang pada Bani Israel. Dan rupanya Rasulullah dijawab, jumlah nabi dan rasul itu adalah 124.000. Kira-kira sama dengan jumlah sahabat Nabi yang diutus oleh 124.000. Para sahabat Nabi yang kumpul pada waktu peristiwa haji wada itu 124.000 juga. Dari 124.000 orang Nabi dan Rasul itu 300 diantaranya adalah Rasul. Jadi ini kira-kira ada semacam persamaan bahwa seolah-olah Nabi Muhammad SAW itu kayak meninggalkan 124.000 Nabi dan Rasul. Walaupun mereka bukan Nabi dan bukan Rasul, tapi mereka adalah kader-kader Rasulullah yang luar biasa di kader selama tidak kurang dari 23 tahun totalnya, kira-kira seperti itu. Nah, peristiwa haji inilah yang kemudian menjadi rujukan seluruh ulama Islam dalam melaksanakan ibadah haji sampai hari kiamat nanti. Cuma ada cumatnya. Walaupun mereka haji bersama-sama Rasulullah dan semua orang lihat bagaimana cara Rasulullah berhaji, tapi ketika mereka menarik kesimpulan apakah perbuatan ini jadi wajib, apakah jadi sunnah, apakah jadi mubah, apakah jadi rukun dan sebagainya, nah disitulah mereka berbeda pendapat. Gitu. Mereka berbeda pendapat. Jadi rukun haji itu menurut ulama A sekian, menurut ulama B sekian, menurut ulama C sekian. Bukannya tidak ada yang tahu, semuanya tahu, seluruh sahabat hadir pada saat itu, ya kan? Tetapi untuk menarik kesimpulannya, nah itu beda-beda. Sebab kondisi setiap sahabat juga beda-beda saat itu. Saya kasih contoh. Aisyah radhiyallahu anha waktu itu ikut haji juga, tapi dia punya kondisi yang nggak sama dengan sahabat yang lain. Lagi asik-asik haji dapat haid. Nah, kan orang haid nggak boleh melakukan tawaf ifadah pada tanggal 10 Zulhijjah. Aisyah nanya, ya Rasul, saya dapat haid, apa yang saya lakukan? Kata Rasul, ya sudah, kamu gak usah ikut tawaf dulu, tunggu dulu sampai haidmu selesai. Seminggu kemudian baru dia melakukan tawaf ifadah. Nah itu kan sudah berbeda kondisinya. Jadi tidak bisa misalnya kita mengatakan bahwa hukum haji itu harus begini. Enggak, kenapa? Karena yang mengalami haji itu bukan cuma satu orang Rasulullah, tapi ada 124.000 sahabat, di mana satu dengan yang lainnya menjalankan haji mungkin beda-beda juga, karena kondisi masing-masing beda-beda. Tetapi Rasulullah tidak menyalahkan mereka. Rasulullah tidak menyalahkan satu persatu. Rasulullah tahu masing-masing hajinya kayak gimana, dan kalau seandainya ada yang salah Rasulullah diamkan, tentunya Nabi berdosa, karena salah satu tugas Nabi adalah tabligh, menyampaikan risalah dan amanah.
menjaga jangan sampai ada orang yang melakukan haji itu salah. Nah, Rasulullah tidak melarang. Ada sahabat Nabi yang katakanlah tidak persis seperti Rasulullah melaksanakannya. Ya, Rasulullah kalau yang namanya melaksanakan persis Rasulullah itu mungkin beberapa orang sahabat iya, tapi kalau 124.000 sahabat tentunya nggak akan sama cara pelaksanaannya. Ada yang duluan ini, ada yang duluan itu dan sebagainya, dan semuanya diridhoi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka fikih haji itu memang cukup variabelnya cukup besar. Ya, ada banyak perbedaan-perbedaan. Misalnya yang sederhana saja, dalam hal apa yang harus mana yang didahulukan antara haji dengan umroh. Ini juga ada 3 macam. Ada mereka yang hajinya digabung langsung dengan umroh. Ada juga yang umroh dulu baru haji. Ada dulu yang haji dulu baru umroh. Dan Rasulullah melakukan yang mana? Para sahabat beda-beda menerjemahkannya. Itu waktu itu Rasulullah itu sebenarnya umroh dulu baru haji. Yang lain bilang enggak, beliau haji dan umroh sekaligus. Jadi istilahnya digabung, istilahnya qiran. Ada yang ifrad, enggak, beliau itu haji doang, enggak pakai umroh. Setelah itu baru dia melakukan umroh. Ada yang mengatakan enggak, Rasulullah datang dulu dan beliau bertamattu', bersenang-senang, dan kemudian setelah itu baru beliau melaksanakan haji. Jadi apakah Rasulullah itu hajinya tamattu', ifrad atau qiran pun para ulama berbeda pendapat. Padahal mereka hadir di sana. Cuma menafsirkan apa sih yang dilakukan oleh Rasulullah itu, nah mereka berbeda-beda. Termasuk juga tentang apa hukumnya seorang yang sudah mampu dalam melaksanakan ibadah haji, tapi dia belum juga melaksanakannya. Nah, umumnya para ulama mengatakan orang yang melakukan ibadah haji yang sudah mampu, maka dia wajib segera menjalankan ibadah haji. Tapi kalau mazhab Syafi'i mengatakan enggak. Kenapa? Buktinya Rasulullah perintah haji turun tahun ke-4, beliau baru melakukannya tahun ke-10. Berarti berapa tahun tertundanya? 6 tahun, gitu kan? Bahkan ketika Rasulullah sudah Fathu Mekah, di mana keadaan sudah aman dan beliau bisa melaksanakannya, itu pun ternyata juga beliau tidak melaksanakannya langsung, masih menunda jalani sampai akhir hayatnya. Maka hukumnya itu ada 2 macam menurut para ulama. Sebagian mendukung hukum yang pertama, bahwa orang kalau sudah mampu, ya baik itu harta dan sebagainya, dia boleh atau dia harus segera melaksanakan hajinya. Sebaliknya kalau menurut mazhab Syafi'i, walaupun dia sudah mampu, tapi seandainya dia masih bisa memperhitungkan suatu ketika dia akan bisa melaksanakan haji itu, maka dia boleh menundanya sampai kapan ya waktu yang sekiranya mampu dia tunda. Itu saja sudah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Belum lagi nanti mana yang afdol, apakah yang afdol ini wajib dikerjakan atau tidak dan sebagainya. Nah ini juga jadi masalah. Termasuk masalah mahram. Kita tahu bahwa mahram ini kan ada hadis yang bunyinya la yahillu limra'atin muslimatin an tusafira fawqa thalathati ayyamin illa wa ma'aha dhi mahramin. Tidak halal bagi seseorang perempuan untuk bepergian lebih dari 3 hari kecuali bersama mahramnya. Nah, sementara kita tahu jamaah haji Indonesia itu yang ibu-ibu itu belum tentu dia berangkat bersama suaminya, belum tentu dia berangkat bersama mahramnya, ya kan? Bisa jadi dia sebenarnya berangkat sendirian, tapi karena dia ikut rombongan dan kemudian didaftar aja, ibu mahramnya si ini ya. Ini mahramnya sih ini, padahal bukan mahram, bukan apa, dan kalau kalau mereka berduaan pun juga haram sebenarnya. Nah, tapi di dalam surat mahram yang harus diisi itu dan diserahkan nanti di imigrasi ditulis Bapak A gitu ya, mahramnya adalah Pak A B C D gitu ya. Nah, itu perempuan itu bukan istrinya, bukan saudaranya, bukan apa, cuma teman satu rombongan. Gitu. Nah, gimana hukum hajinya? Ini para ulama beda-beda pendapat. Kalau pemerintah Saudi Arabia mengatakan wajib ada mahram, kalau nggak ada mahram nggak boleh masuk, nggak boleh pergi haji. Dengan hadis yang tadi, tidak halal bagi seorang wanita bepergian lebih dari 3 hari kecuali bersama mahramnya. Tapi pemerintah Saudi hanya mewajibkan itu kalau haji. Kalau di luar haji, PKW kita lebih banyak lagi dari jemaah haji itu nggak pakai mahram, bukan cuma di sebulan,
2 tahun pakai perkosa dan sebagainya, itu nggak ada fatwanya, gitu. Lucu juga, gitu ya. Giliran mereka butuh nggak pakai fatwa, giliran kita yang butuh ada fatwanya. Kadang-kadang susah juga nih orang-orang tadi. Jadi bagaimana hukumnya? Hukumnya begini. Ulama itu memang tidak sepakat apakah wanita yang berangkat haji pakai mahram itu adalah satu hal yang mutlak harus ada mahram, ataukah sesungguhnya ada ilat dibalik kenapa harus adanya mahram ini. Nah, sebagian ulama yang mengatakan bahwa tidak mutlak harus ada mahram, mengatakan bahwa hadis itu maksudnya bukan yang penting mahramnya, tapi yang penting amannya itu terjamin. Walaupun di masa Rasulullah tidak tergambar ada wanita bepergian ke tengah padang pasir lebih dari 3 hari dan dia aman, itu nggak mungkin, mustahil di zaman Rasulullah. Karena padang pasir itu penuh dengan pencoleng, penuh dengan penjahat dan sebagainya yang kapan waktu saja bisa muncul. Nah, tetapi kata Rasulullah, suatu hari nanti dunia akan berubah dan akan ada seorang perempuan berjalan sendirian dari Hira itu adanya di dekat Kufah di Irak, berjalan sendirian dari sana sampai ke Baitullah dan dia tidak takut apapun. Ada seorang sahabat bernama Adi. Rasulullah bilang, Adi pernah dengar nggak kota Hira? Kata Adi, kalau dengar pernah, kalau sama belum. Tahu nggak di mana? Nggak tahu. Hira itu jauh banget dari sini. Perjalanannya bisa berminggu-minggu. Kalau umur panjang wahai Adi, kamu akan menyaksikan nanti suasana itu berubah semua. Setelah orang pada masuk Islam, perdamaian di mana-mana dan sebagainya, ada seorang perempuan dari kota Hira berjalan sendirian, menembus padang pasir dan sebagainya, dan dia tidak pernah merasa takut sedikit pun kecuali hanya pada Allah saja. Bukan karena dia mentalnya hebat, bukan, tapi karena negeri itu sudah menjadi sangat aman. Dan ternyata Adi bin Hatim ini termasuk di antara para sahabat Nabi yang dicabut nyawanya paling belakang. Generasi sahabat yang dia masih hidup, yang lain sudah meninggal semua. Nah, Adi bin Hatim ini kemudian menyaksikan apa yang pernah diceritakan oleh Rasulullah itu, bahwa ada wanita dari Hira ke Baitullah, dia berjalan berhari-hari dan sebagainya dan aman. Nah, ini menunjukkan bahwa ini adalah dalil bahwa sebenarnya bukan yang menjadi ilat atau yang menjadi sebab itu bukan karena harus ada mahramnya, tetapi apakah aman atau tidak. Dalil yang kedua yaitu dalil yang dilakukan langsung oleh para istri Nabi, mantan istri Nabi. Sepeninggal Rasulullah SAW, Aisyah dan istri-istri Nabi yang lain itu ternyata berhaji lagi. Walaupun mereka tetap tinggal di Madinah, tapi mereka berangkat haji dari Madinah ke Mekah, dan tidak ada satupun di antara mereka yang pergi haji pakai mahram. Cuma mereka pergi haji rombongan, rame-rame, ditemani oleh para sahabat Nabi yang lain. Ada Tolha, ada Zubair bin Awwam dan sebagainya. Aisyah ikut berangkat haji. Aisyah itu nggak punya mahram, nggak ada, karena setelah itu Abu Bakar As-Siddiq pun sudah wafat, ya. Yang lain-lain sudah nggak ada, jadi beliau nggak punya mahram. Nah, ditemani saja dalam sebuah rombongan kafilah haji. Aisyah itu nggak ada mahramnya. Nah, beliau berangkat. Kalau seandainya perkataan Nabi la yahillu limra'atin muslimatin an tusafira fawqa thalathati ayyamin illa wa ma'azi mahramin itu benar, Aisyah itu dosa besar karena dia melanggar apa yang sudah Nabi tetapkan. Tapi ternyata Aisyah melakukannya dan para istri Nabi yang lain juga melakukannya. Bahkan bukan hanya pada waktu haji, Aisyah juga ikut perang Jamal. Beliau naik ke atas unta ikut perang, dan itu nggak ada mahramnya juga. Nah, ini menunjukkan bahwa syaratnya sebenarnya bukan ada mahram atau tidak, tapi aman atau tidak. Ini menurut pendapat yang kedua. Nah, umat Islam di Indonesia umumnya pakai pendapat ini. Jadi walaupun nggak ada mahramnya, yang penting ada pimpinan rombongannya, ditulisin mahram ini buat syarat aja biar nanti di di embarkasi di Jeddah itu bisa masuk. Dan ketika saya tanya sama petugasnya, orang Arab tuh, tahu nggak itu sebenarnya itu bukan mahram betulan? Dia bilang, dari dulu saya tahu itu bohongan doang, formalitas doang gitu. Nah, terus kenapa kok dimasukin juga gitu? Ya tugas saya cuma yang penting ada surat, itu ada surat saya ceplok sana saya masuk. Nah, gitu. Apakah dia mau ngapain itu bukan urusan saya, sesuai dengan SOP aja. Ya udah,
berarti ternyata juga tidak mutlak. Dan buktinya kerajaan Saudi Arabia tidak meminta surat mahram buat para TKI. Satu kapal itu perempuan semua, itu nggak ada mahramnya satupun, masuk gitu. Jadi ini memang istilah di antara para fuqaha tentang apakah seorang wanita itu wajib ditemani mahram atau tidak, khususnya dalam perjalanan ibadah haji. Nah, ritual ibadah hajinya sendiri sebenarnya memang ritual yang yang sederhana, di mana intinya adalah ibadah haji itu dilakukan pada waktu dan tempat tertentu. Dan kalau di luar dari waktu dan tempat itu namanya bukan haji. Dari segi waktu, ibadah haji itu sudah bisa dilaksanakan ketika kita masuk tanggal 1 Syawal. Ya, jadi tanggal 1 Syawal kita sudah boleh mulai melaksanakan ibadah haji. Tapi puncak acara hajinya adalah pada tanggal 9, pada 9 Zulhijjah, yaitu berada di Arafah pada hari itu. Nah, walaupun dari awal kita udah datang, tapi kalau puncaknya kita nggak ikut, ya bukan haji namanya. Sebab kata Nabi, Al-Hajju Arafah. Nah, sehingga kalau ada orang yang baru datang pada tanggal 9 itu, dia dianggap sudah haji. Adapun orang yang datang dari jauh hari sebelumnya, tapi pada tanggal itu malah nggak ada di Arafah, dia bukan haji. Nah, gitu. Itu dari segi waktu. Nah, kemudian dari segi tempat, haji itu tempatnya ya cuma wilayah yang nggak terlalu lebar sebenarnya. Karena ritual ibadah haji itu adalah pertama tawaf, berarti posisinya ada di dalam Masjidil Haram, di tengah pusat kota Mekah, ngiterin Ka'bah 7 kali, kemudian sa'i, ya, kira-kira jarak 200-300 meter dari Ka'bah, masih di dalam posisi Masjidil Haram juga, berjalan kaki bolak-balik 7 kali, itu yang dikatakan sebagai tawaf dan sa'i. Ya, dan tawaf dan sa'i ini saja, kalau selesai sampai di situ itu namanya ibadah umroh. Namanya ibadah umroh. Nah, sedangkan ibadah haji adalah umroh, yaitu tawaf dan sa'i plus bermalam di Mina, berwukuf di Arafah, kemudian bermalam lagi di Muzdalifah, balik lagi ke Mina, melontar jamarat sampai tanggal 12 Hijriah. Urut-urutannya adalah begini. Tanggal 9 itu puncak acara haji yang mau tidak mau harus dihadiri oleh siapapun yang mau haji. Nah, pada tanggal 9 itulah kita ngumpul di sebuah tempat yang disebut Arafah. Fisiknya itu padang pasir, batu, batu cadas dan sebagainya di situ, pasang tenda dan sebagainya. Ngapain? Yang penting ada di situ. Ya mau sholat bagus, mau baca Quran bagus, ngaji boleh, ngobrol boleh, tidur juga boleh. Gitu. Yang penting asal jangan hubungan suami istri aja. Itu yang nggak boleh. Nah, yang penting ada di situ. Seharian itu batasnya mulai dari zuhur. Karena pada saat zuhur itulah kita wajib sholat zuhur dan asar dijamak dengan dikosor, karena itulah contoh dari Rasulullah SAW. Dan setelah itu ada semacam khutbah yang dulu Rasulullah itu khutbah Arafah di situ, menunggu sampai menjelang matahari terbenam. Nah, begitu matahari terbenam, selesai ritual pertama wukuf di Arafah, kita pindah ke Mina. Kalau zaman dulu Nabi jalan kaki, jaraknya mungkin sekitar 15 kilo lah. Nah, selama berjalan, ini kan perjalanan malam hari, Rasulullah kemudian menginap di Muzdalifah namanya. Muzdalifah itu satu tempat antara Arafah dengan Mina, namanya Muzdalifah. Nah, disitulah Rasulullah menginap. Cuma kata-kata menginap atau mabit ini memang untuk setiap bangsa, setiap generasi, setiap budaya itu beda-beda. Kalau di zaman dulu yang namanya nginep itu atau bermalam itu adalah dilakukan ketika orang begitu masuk waktu malam, terus kemudian dia tidur malam itu, tengah malam sampai subuh itu dianggap sudah selesai bermalamnya. Jadi yang namanya bermalam itu adalah dari jam 6 sore sampai jam 12 malam. Itu namanya bermalam. Kalau kita kan kebalik, yang namanya nginep itu kalau kita mungkin ada di kantor, di mana dan sebagainya, ada acara dan sebagainya, pulang sampai rumah jam 12 malam, namanya kita nggak nginep gitu, kita pulang, kan gitu ya. Nah, kalau di zaman dulu yang namanya nginep itu asal udah lewat jam 12 malam, udah tengah malam, terus kemudian kita pergi, itu kita dianggap sudah menginap. Nah, makanya sampai sekarang yang digunakan adalah yang zaman dulunya itu. Kenapa kok begitu? Begini gambarannya. Coba kita bayangkan kita tinggal di kampung, di desa, tidak ada listrik, TV, handphone, internet apalagi gitu ya.
Maka orang di kampung, di desa itu, begitu matahari terbenam pun mereka masuk rumah udah, ya kan? Masuk rumah. Apa yang mereka kerjakan? Nggak ada. Apalagi lampunya cuma segede lilin, ya kan? Yang mereka kerjakan cuma satu, nungguin isya doang. Habis isya ngapain? Tidur. Itu orang kampung kita seperti itu. Nah, lewat tengah malam, biasanya mereka sudah mulai aktivitas lagi. Yang ke pasar, yang ke sawah, dan sebagainya itu mereka lakukan pada sebelum subuh kan. Jam 1, jam 2, dan sebagainya itu mereka sudah mulai beraktivitas lagi. Itu tergambar di negeri kita, asal tidak ada listrik, tidak ada peradaban, itu kira-kira seperti itu. Nah, di zaman Rasulullah juga seperti itu. Yang namanya bermalam itu adalah ba'da maghrib sampai isya itu tidur, dari maghrib sampai isya itu mereka nunggu isya, habis isya tidur. Itu budayanya Rasulullah dan budaya para sahabat. Nggak ada cerita Rasulullah itu begadang sampai jam 12 malam, itu nggak ada. Nggak ada cerita gitu loh. Beliau selalu tidur habis sholat isya, dan beliau tidak suka ngobrol sesudah sholat isya. Dan kemudian beliau bangun ya kalau kita ya jam 2, jam 1 malam atau jam 3, tergantung lah gitu. Beliau udah nggak tidur lagi, beliau tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatallah. Kalau kita kan enggak, kita sering mengadakan acara mabit misalnya. Mabit itu malamnya nanti ada qiyamul lail, ada muhasabah, tapi kita tidurnya aja udah jam 12 gitu. Ya, tidur jam 12, bangun di gubrak-gubrak setengah 2. Baru tidur berapa jam itu? Baru 1 jam setengah gitu kan. Udah dibangunkan. Ya dengan crafting deng dan sebagainya bisa bangun sih emang gitu ya. Tapi masalahnya gini, ba'da subuh itu ada acara balas dendam, dan kadang-kadang lebih dahsyat daripada ngutang semalamnya gitu. Seharian itu nggak bangun-bangun, tidur terus. Kenapa tidur dulu? Semalam qiyamul lail. Ya. Gitu. Kalau Nabi itu qiyamul lail tiap malam. Terbayang nggak sama kita? Orang tiap malam qiyamul lail. Ternyata nih kalau kita periksa lebih dalam, beliau itu memang tidurnya ba'da salat isya. Coba kita hitung, isya jam 7, habis sholat kita tidur. Jam 8 itu berarti kita sudah tidur 1 jam. Jam 9 2 jam, jam 10, 11, 12, 1, 2, 3. Kalau kita bangun jam 3, kita udah tidur 8 jam, udah seger, udah nggak bisa tidur lagi, ya kan? Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, sehingga wajar mereka tiap malam tahajud. Kenapa? Tidurnya jam 7, jam 8. Kalau kita gimana mau tahajud, ya kan? Tidur aja udah jam 12, jam 1 gitu kan, sampai TV berubah jadi semua terang gitu kan, baru tidur gitu kan. Lah itu yang begitu mau tahajud susah, subuh aja lewat mulu ya. Bukan di sini, di Tanjung Priok sama lagi. Nah, jadi yang namanya mabit itu memang kalau sudah lewat tengah malam itu sudah dianggap menginap. Kalau kita pulang tengah malam berarti nggak nginap. Pulang juga, udah malam jam 12. Iya mau pulang juga, nggak nginep aja sekalian di sini, kan begitu ya. Nah itu barusan nginep itu. Kalau udah lewat jam 12 namanya udah nginep. Gitu. Lewat jam 12 namanya udah nginep. Nah maka mabit di Musdalifah itu adalah sudah boleh ditinggalkan kalau sudah lewat jam 12 malam. Karena yang namanya bermalam itu adalah di awal malamnya, bukan di akhir malamnya. Maka berangkatlah para jemaah haji dari Musdalifah itu ke Mina, ya. Walaupun kalau Nabi dulu memang bermalamnya sampai subuh, sampai duha. Lalu beliau berangkat ke Mina. Jaraknya nggak jauh kok, cuma 7-8 kilo jalan kaki. Itu nggak terlalu lama gitu. Mungkin kalau kita dengan kecepatan langkah kaki 7 kilo mungkin 1 jaman lah ya kira-kira. Ya, 1,5 jam lah dengan langkah-langkah yang lambat gitu. Tapi kalau kita naik bis hari ini dari Musdalifah ke Mina bisa 24 jam naik bis. Karena macet semua. Macet semua gitu. Jadi bisnya jalan 20 cm berhenti 1 jam. Jalan 20 cm berhenti 1 jam karena manajemen trafiknya nggak becus lah, nggak berantakan dari dulu gitu. Maka mungkin nanti ke depan mau dibikin pakai monorail dan sebagainya, wallahu alam. Tapi intinya adalah mabit itu di awal malam dan setelah itu mereka berangkat ke Mina. Nah di Mina ngapain? Ya nongkrong lagi sebenarnya, nggak apa-ngapain. Nah di hari itu tanggal 10 Zulhijjah, tugas utama seorang jamaah haji di Mina itu cuma melempar jumroh saja dengan batu-batu yang ada dimanapun gitu ya. Nggak perlu batu itu sebelumnya dicuci dulu pakai air kembang itu orang Indonesia khasnya gitu ya. Ya batu apapun yang ada lah ambil lempar gitu. Orang Indonesia terlalu berhati-hati sampai batunya pun
dicuci dulu, dibersihin dan sebagainya gitu. Tapi kalau bangsa lain terlalu menggampangkan, bukan cuma batu, apa aja yang dia lihat dia lempar. Kadang-kadang payung terbang, gitu. Ada sendal jepit, ada apa gitu, terbang. Sebenarnya batu itu ada di mana-mana. Gitu. Dan orang nggak usah bilang, wah luar biasa ya tanah haram itu ada jutaan orang melemparin batu nggak habis-habis batunya. Nah emang tanahnya semua batu. Ya nggak habis-habis lah. Ya biar kata jamaahnya 10 juta, sekarang kan jamaah kira-kira sekitar 2-3 jutaan. Ya batu kerikil memang mereka hidup di atas padang pasir. Dan padang pasir itu batu kerikil semua. Jadi nggak perlu dicari, diraup aja begitu juga. Ini semua batu kerikil, cuman jangan yang terlalu besar, juga jangan yang terlalu kecil. Dan juga jangan salah comot, tai kambing juga suka mirip-mirip, itu yang nggak boleh. Intinya adalah melontar jamarat. Di sana ada tiga tempat, ada 3 tugu. Kalau dulu berupa tugu, kalau sekarang berupa tembok. Nah, dulu berupa tugu, jadi satu tugu itu kayak tugu, ada yang pernah lihat tugu Jogja nggak? Nah, kira-kira kayak gitu tuh. Terus dilingkerin dengan pagar sebatas tembok ini. Nah, itu orang melingkar dan saling melempar tugu di tengah. Kalau yang gape itu bahasa Indonesia, yang pandai gitu ya, melemparnya set kena gitu. Kalau yang nggak gape, set lewat, semua dijikat orang. Itu sering kejadian. Maka sekarang pemerintah Saudi pinter ya, jadi dia bukan pakai tugu, dia bikin panjang aja kayak tembok gitu. Jadi ngelontarnya nggak bisa dari segala arah, hanya dari dua sisi, dari sisi kanan, dari sisi kiri, itu aja. Jadi kalaupun melemparnya nggak pas pun, ya objeknya dibikin selebar-lebarnya, ya kan? Udah nggak mungkin kena dari batu dari sana. Mungkin aja kalau ada yang terlalu kuat, orang Afrika melempar batu kencengan, mental lagi kena jidatnya. Bisa juga gitu. Saking kencangnya mental lagi gitu ya. Mungkin harusnya dibikin kayak ada peredamnya juga, jadi begitu kena bisa jadi orang. Ya intinya itu melontar. Hari pertama cukup satu saja yang dilontar, yaitu Jumratul Aqabah. Ya, Jumratul Aqabah itu ada 3 tugu, ada Jumrah Ula, Wusta, Aqabah. Kita datang dari arah Muzdalifah, ngelewatin Ula, ngelewatin Wusta, nah Aqabah dilempar 7 kali, maksudnya dengan dengan 7 batu. Lempar Bismillahirrahmanirrahim 7 kali, dah selesai. Udah, nggak ngapa-ngapain. Cuman kita disuruh nginep di Mina itu, nungguin besok. Besok ngapain? Besok melontar lagi. Kali ini Jumrah Ula 7, Jumrah Wusta 7, Jumrah Aqabah 7. Itu tanggal 11. Suruh nginep lagi, besoknya tanggal 12, begitu lagi ritualnya. Jumrah Ula 7, Wusta 7, Aqabah 7. Udah. Kalau hari itu mau pulang, udah selesai. Udah boleh. Gitu ya. Nah, pada tanggal 10 Zulhijjah tadi itu, tugas di Mina itu cuma ngelontar saja. Tapi ada kewajiban ya, yaitu melakukan rukun haji ke Mekah. Jadi hari itu dari Mina ke Mekah dulu. Jaraknya ya kira-kira 5 kiloan lah. Ke Mekah ngapain? Tawaf, disebut dengan tawaf ifadah, ini yang merupakan rukun haji, dan kemudian sa'i. Nah itu yang Aisyah hari itu haid, dia nggak bisa tawaf ifadah. Kalau yang namanya di Mina atau di Arafah, orang dalam kondisi haid atau janabah itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang namanya tawaf di Ka'bah dan di sa'i itu, nah itu harus suci, hadas kecil, hadas besar, suci dari najis. Jadi itulah ritual haji. Intinya cuma tanggal 9 ada di Arafah, malam tanggal 10 atau malam takbiran itu ngineplah di Muzdalifah. Hari tanggal 10-nya itu melontar Jumrah Aqabah 1 saja yang terakhir dengan 7 kali lemparan. Setelah itu ke Mekah di hari yang sama untuk melakukan 7 kali putaran tawaf dan sa'i. Sudah selesai, balik lagi ke Mina untuk nginep pada malam itu, besoknya melontar Ula, Wusta, Aqabah. Itu tanggal 11 kan? Nginep lagi malam tanggal 12 dan hari tanggal 12-nya melontar lagi Ula, Wusta, Aqabah. Setelah itu sudah selesai. Kalau mau nafar tadi nambah sehari lagi boleh, tapi kalau udah buru-buru mau pulang, dan biasanya kebanyakan orang pada mau pulang, nah itu hari itu sudah boleh pulang. Nah untuk pulang disunnahkan saja mampir dulu ke Ka'bah, tawaf yang disebut dengan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Tapi itu bukan rukun haji. Seandainya enggak, begitu jumrah yang ke hari kedua itu ya, tanggal 12 itu sudah selesai, langsung bablas ke bandara pulang itu bisa.
Jadi 9, 10, 11, 12. Sebenarnya cuma 4 hari haji itu. Cuma 4 hari. Jadi kalau ada sebuah agen perjalanan bisa membuat haji 4 hari, sehari perjalanan pergi, sehari perjalanan pulang, jadi 6 hari, canggih juga tuh. Dan itu bisa dilakukan. Jadi kita datang ke sana, berangkat hari ini tanggal 8, naik pesawat, mendarat langsung ke Arafah, gitu. Mendarat langsung ke Arafah, gitu. Gak usah kemana-mana dulu. Emang intinya haji itu langsung ke Arafah dan batasnya adalah zuhur, gitu. Jadi kalau perjalanan Jakarta Jeddah itu misalnya 9 atau 10 jam gitu ya. Ya jam 12 malam lah kita terbang dari Jakarta. Maka 10 jam kemudian kira-kira jam 10 ya mendarat. Itu kalau nggak pakai periksa paspor macam-macam, set langsung masuk ke Arafah. Langsung pada saat itu injury time kita udah masuk Arafah. Nah, ya kan? Tanggal 9. Nah, tanggal 9 itu tadi kita wukuf di Arafah sampai matahari terbenam. Terus kita langsung berangkat ke Muzdalifah, mabit jam 12 malam berangkat lagi ke Mina. Bisa jadi di Mina itu belum subuh pun kita sudah sampai. Jadi dan kita sudah bisa melontar di situ. Dan kemudian kita bisa langsung bablas ke Masjidil Haram pada waktu sholat subuh, seperti saya juga pernah mengalaminya. Jadi di mana orang pada macet semua, kita nungguin orang macet sudah habis. Begitu udah macet sudah habis, sudah lengang, kita bisa malah lebih cepat daripada yang macet tadi. Karena ibaratnya kalau di sini, dari sini mau ke Blok M itu macet sepanjang Sudirman, sepanjang Senayan dan sebagainya, ya kita muter aja dari sini ke bypass, kemudian ke UKI Cawang, kemudian ke Taman Mini, masuk tol Simatupang, terus keluar tol Pondok Indah. Nah dari arah Pondok Indah langsung ke Blok M. Itu sepi, kagak ada orang. Ya kalau nggak ada orang itu setengah jam pun sampai sebenarnya. Daripada dari sini ke Blok M, mobil nggak bergerak, parkir doang, gitu kan? Itu bisa 12 jam dan seterusnya kalau maksain begitu. Nah kalau yang pinter, sopirnya ngerti jalan, dia cari jalan yang orang Betawi bilang ngelewang gitu ya. Nah, kemudian dia datang dari arah belakang dan di sana nggak ada orang sama sekali. Itu yang biasanya lebih cepat dan saya mengalami hal yang seperti itu. Jadi ketika orang lagi buru-buru berangkat menuju ke Muzdalifah, kita masih nyantai. Orang kan buru-burunya ba'da maghrib langsung berangkat. Kita masih kipas-kipas di Arafah itu sampai jam 11 malam. Sampai jam 11 malam itu kita masih di Arafah. Nah, begitu orang udah sepi, udah nggak ada lagi, nah, kita baru dapat bis. Kemudian bisa langsung dalam waktu setengah jam udah sampai di Muzdalifah. Nah, setengah jam itu nggak lama kemudian udah jam 12 malam. Kita udah boleh berangkat lagi nih, boleh keluar lagi dari situ dan lewat jalur yang lain lagi sampai di Mina tempat melontar itu jam setengah 2 malam. Langsung kita melontar dan Mina masih sepi. Sebab orang yang jalan duluan belum pada sampai karena masih pada macet sepanjang jalan itu dan kita lewat jalan yang lain. Setengah 2 malam itu belum ada orang ternyata di situ dan kita sudah bisa melontar. Langsung kita ke Mekah. Belum subuh pun kita sudah selesai tawaf ifadah dan sebagainya. Ya sudah, hari ini pekerjaan sudah selesai. Kita mau balik ke Mina boleh, mau balik lagi ke hotel juga bisa. Tidur aja lagi di hotel. Besok baru ada kewajiban kita lagi untuk melontar dan sebagainya. Ya kira-kira seperti itu. Jadi intinya ibadah haji itu hanya 4 hari saja. Kalaupun sekarang jadi 40 hari, ya memang mungkin berpikirnya begini, udah mahal-mahal, cuma 4 hari lagi. Jadi dibikinlah agak lama, di mana memang paket hotel itu mau ente datang cuma 4 hari atau ente nginep 80 hari, harga sama. Gitu. Di sana begitu, nggak ada istilahnya saya nginep 4 hari aja deh di puncak haji gitu ya. Harganya disamain dengan yang nginep 40 hari. Gitu. Curangnya orang Arab begitu. Dan hotel itu dijual bukan per kamar, dijual per lantai atau per gedung. Nah, gitu. Jadi kalau kita tiba-tiba datang, harga udah kita udah nggak ketemu dengan yang punya hotel, ketemu dengan broker yang udah ada brokernya lagi. Nah, jamaah haji Indonesia itu udah ketemu broker yang ketiga itu, makanya harganya mahal-mahal. Karena dia tidak membuking untuk 10 tahun ke depan. Kalau Malaysia pinter dia datang ke sana dan dia bilang yang punya hotel, gua beli nih harga sekian banyak hotel untuk 10 tahun, bayar di muka, jadi itu udah dia pegang semua. Maka jamaah haji Malaysia itu bisa di dekat-dekat masjid. Sebenarnya kalau kita belinya ngeteng setahun sekali. Ya, setahun sekali itu pun udah bukan ketemu yang punya hotel, ketemu sama perantaranya, calok-caloknya lagi jalannya. Jadi harga udah nggak karu-karuan gitu. Padahal kalau kita mau, kita bisa bilang sama raja, raja, bagi dong nih buat kita nih tanah di sini nih, buat kita.
di dekat Masjidil Haram itu, kita bikin sendiri aja hotelnya, gitu kan? Punya kita bisa sebenarnya, cuma karena mentalitas kita mentalitas PKI semua, jadi susah gitu kan, mentalitas pembantu kan, jadi nggak punya bargaining position. Baik, itu kira-kira garis besar dari ibadah haji. Mungkin ada satu